Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umur dunya din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan kita, yaitu tentang mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kita tahu bersama bahwa sesungguhnya mata kuliah ini mata kuliah inti, mata kuliah yang sangat berhubungan dengan bagaimana profesionalisme kita sebagai seorang guru. Maka salah satu yang penting kita ketahui, pertama bahwa mata kuliah ini yang kita lakukan itu namanya kontrak perkuliahan kita. Kontrak perkuliahan kita ini kita lakukan 16 kali tatap muka, yang kemudian materi-materi itu mencakup 16 materi, tetapi kita masuk pada poin-poin yang sangat penting, yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan soal apa yang kita maksudkan dengan esensi dan pengertian ilmu pendidikan Islam, kemudian apa tujuannya kita mempelajari ilmu pendidikan Islam, yang kemudian juga komponen-komponen ilmu pendidikan Islam itu apa, dan kemudian juga dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu apa. Yang kemudian dari 4 aspek ini saya pikir sangat penting, karena itu berhubungan dengan bagaimana kita memahami tentang sistem nilai yang ada dalam mata kuliah ini. Kemudian kita juga menggunakan metode yang anggap lebih efektif, yang kemudian kita melakukan proses interaksi, kita menggunakan metode diskusi. Artinya dengan metode diskusi ini kita lebih positif, yang kemudian mungkin kita bisa bagaimana kita memahami tentang apa hal-hal yang berkaitan tentang soal materi pembelajaran yang berhubungan dengan mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kenapa demikian? Esensi dari CPL itu untuk cara untuk mencapai pada proses pembelajaran itu yang kita sebut adalah untuk bagaimana kita bisa mampu melaksanakan, kita bisa mampu mengimplementasikan tentang teori dan praktek. Kemudian juga kita bisa mampu memahami tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu berkaitan tentang apa yang kita sebut dengan konsep Al-Quran, apa yang kita sebut dengan konsep hadis, apa yang kita sebut dengan konsep istihad. Semua itu bermula atau berorientasi kepada apa yang kita sebut dengan konsep pembelajaran ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga kita mengenai tentang konsep cara untuk pembelajaran, yang kemudian itu hasil itu kita berharapkan itu bisa maksimal. Artinya kita bisa mampu untuk memahami dan mengadopsi dari berbagai konsep teori, kemudian kita mengimplementasi, kita sebut dengan tatanan praktik di dalam kita mempelajari apa yang kita maksudkan dengan ilmu pendidikan Islam. Karena kita tahu betul bahwa sesungguhnya peran kita tidak sekedar kita menjadi seorang tenaga edukator, sebagai seorang tenaga pengajar, tetapi di sini kita harus bisa mampu menempatkan bahwa kita itu termasuk mentransformasi ilmu pengetahuan kita kepada para siswa itu, sehingga di situ akan lahir apa yang kita sebut dengan sebuah komunikasi, ya, komunikasi yang ideal antara kita dengan siswa itu sendiri. Karena kita tahu betul kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan dengan berbagai hal yang kita sebut dengan konsep ilmu pendidikan Islam ini, itu menjadi sesuatu yang kita anggap ada keluar dari hal apa yang kita sebut dengan sebuah konsep tentang pembelajaran ilmu pendidikan Islam.
Mungkin Pak pikir sampai di sini, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di lain waktu, dan insya Allah ini menjadi mata kuliah yang penting untuk kita sama-sama coba dan sama-sama untuk menghayati dan implementasi dalam semua dimensi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dapat melaksanakan satu kegiatan akademik, yaitu kita bisa mengikuti satu materi perkuliahan yang ini saya pikir sangat penting, dan ini juga sangat fundamental, mendasar, dan ini juga menjadi sebuah konsep. Konsep ketika kita menjadi seorang guru, maksimal itu kita harus mampu memahami tentang apa itu esensi ilmu pendidikan Islam, dan juga kita harus memahami tentang apa itu tujuan pendidikan Islam, dan juga kita harus memahami tentang apa sih tantangan di dalam kita menghadapi berbagai dinamika perkembangan ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Kalau karena itu, materi ini harus kita coba bersama-sama mengkaji dalam berbagai aspek. Yang pertama, mungkin kita harus memahami dulu tentang apa yang kita maksudkan dengan ilmu pendidikan Islam. Yang kemudian juga kita memahami juga tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu apa. Kemudian juga kita harus memahami tentang apa itu tujuan ilmu pendidikan Islam. Dan juga kita harus memahami tentang apa yang kita maksudkan dengan menganalisa komponen pendidikan Islam itu seperti apa. Kemudian juga kita harus mampu memahami tentang hal yang sangat prinsip, itu berkaitan tentang soal bagaimana kita menghadapi berbagai dinamika pendidikan ilmu pendidikan Islam yang ada. Kemudian juga yang mungkin perlu kita pahami juga itu tentang bagaimana kita mengimplementasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan. Kemudian juga kita harus memahami juga tentang apa yang kita sebut dengan ilmu pendidikan Islam itu. Oleh karena itu, ketika kita berbicara lebih jauh tentang apa yang kita sebut dengan esensi dan konsep ilmu pendidikan Islam, tapi kita perlu memahami tentang apa itu pengertian ilmu pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam itu dalam berbagai kajian konsep yang kemudian dari berbagai para ahli itu menyebutkan bahwa pengertian ilmu pendidikan Islam itu kita berbicara tentang soal teori, dan juga kita berbicara tentang konsep, dan juga kita berbicara tentang soal manajemen, dan juga kita berbicara tentang apa yang kita sebut dengan pendidikan itu apa. Kemudian apa fungsi dan peran yang kita sebut dengan peran guru itu apa, dia sebagai edukator. Dan juga kita juga harus memahami tentang bagaimana peran dan fungsi sebagai peserta didik. Maka kemudian esensi dari tujuan pengertian ilmu pendidikan Islam itu kita memberikan pemahaman tentang soal nilai-nilai pendidikan Islam itu tetap bersumber apa yang kita sebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian juga bahwa dalam pengertian ilmu pendidikan Islam itu tidak cukup, bahwa hal yang sangat fundamental juga bahwa tujuan atau pengertian dari ilmu pendidikan Islam itu adalah kita menanamkan tentang soal nilai keimanan bagi peserta didik.
dan juga kita menanamkan soal nilai ketakwaan, dan juga kita menanamkan tentang soal nilai akhlak. Itu yang harus kita transformasikan kepada siswa. Kita mampu untuk bagaimana merencanakan, bagaimana kita mampu untuk membuat satu sistem pembelajaran ilmu pendidikan Islam itu bisa mampu mengakselerasi, khususnya bagi peserta didik pendidikan. Dan juga kita mampu untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang soal nilai-nilai ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Maka kemudian kita tidak cukup dengan hanya kita memberi pengetahuan-pengetahuan yang kita sebut dengan konsep epistemologi, tetapi justru kita harus bisa mampu memberikan pemahaman tentang apa yang kita sebut dengan aksiologi dalam ilmu pendidikan Islam. Kita harus mampu memberikan pemahaman tentang soal bagaimana yang kita sebut dengan ontologis dalam ilmu pendidikan Islam. Karena ini 3 konsep ini memiliki komponen yang sangat penting di dalam kita berbicara tentang apa itu tujuan ilmu pendidikan Islam. Kita masuk pada satu fase namanya era digitalisasi. Itu hal yang kita anggap sesuatu yang itu bukan normatif, tetapi kita anggap bahwa itu sesuatu yang memang harus kita mencoba untuk melakukan dinamisasi dalam berbagai aspek ini. Hal yang sangat mendasar juga bahwa digitalisasi itu harus bisa mampu kita mengakselerasi kepada siswa kita, mentransformasi kita kepada siswa. Kenapa demikian? Karena kita masuk pada satu fase, itu fase yang kita sebut satu tatanan peradaban itu sudah keluar dari berbagai hal. Maka kemudian fase ini kita sebut dengan era Society 4.0. Maka era Society 4.0 ini tantangan untuk kita. Maka kemudian kalau kita tidak antisipasi berbagai dinamika, berbagai revitalisasi dalam konsep ilmu pendidikan Islam, maka kita perlu ada perubahan, ada pembaharuan, ada inovasi. Yang juga adalah bagaimana kita mengasah siswa itu, dia tidak hanya sekedar untuk mengakses informasi yang kita sampaikan kepada siswa itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengasah mereka dalam sains, ya, dalam mindset berpikir mereka terkait tentang soal bagaimana menghadapi berbagai tantangan dan hambatan itu. Maka kemudian juga dinamisasi itu juga penting agar supaya kita tuh bisa mengulangi berbagai tantangan ini. Karena demikian bahwa kita melihat bahwa ada hal yang sangat penting bagi kita untuk mencermati bahwa peran guru sebagai pembimbing dan teladan itu menjadi penting. Itu dalam menghadapi berbagai era globalisasi. Kemudian kita mengetahui tentang soal pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan apa yang kita sebut dengan nilai-nilai yang sejalan dengan apa yang kita sebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Quran surah Al-Jariyah itu memberikan satu penegasan kepada kita bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Maka esensinya bahwa fungsi dan bagaimana peran kita, memposisikan peran kita itu tidak hanya sekedar sebagai seorang edukator pendidik, tetapi bagaimana kita harus bisa mampu memberikan contoh teladan. Usaha itu menjadi penting. Maka kata Profesor Dr. Zakia Derajat bahwa peran dan fungsi seorang edukator itu tidak cukup, tapi dia harus bisa mampu memberikan teladan. Usaha itu menjadi penting. Maka oleh karena itu esensi yang sangat penting untuk kita pahami bahwa pengertian ilmu pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam dan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu harus kita mampu untuk mencoba untuk memahami dan mampu untuk menginternalisasi, mampu kita untuk mengaktualisasi dalam berbagai hal terkait tentang soal bagaimana memposisikan diri kita sebagai fungsi edukator itu sendiri. Baik, ini saja, mungkin saya pikir ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja di pertanyaannya, apa tujuan mempelajari ilmu pendidikan Islam? Ya, baik.
Mungkin saya menjawab bahwa tujuan kita untuk mempelajari ilmu pendidikan Islam itu adalah untuk kita memberikan pemahaman, ya. Pemahaman secara esensial, pemahaman kita tentang soal bahwa ilmu pendidikan Islam itu bagian integral apa yang kita sebut sebagai konsep yang mengarah kepada profesionalisme kita sebagai seorang guru. Tidak terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek terkait tentang soal peran dan fungsi kita sebagai seorang edukator. Itu menjadi penting karena kita tidak cukup. Nah, begitu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Apa sih pengertian ilmu pendidikan Islam? Oke, baik. Jadi pengertian ilmu pendidikan Islam itu yang kita pahami itu tentang soal konsep teori, ya, soal konsep teori dan juga tentang soal konsep praktek, ya. Kemudian juga bahwa pengertian dari ilmu pendidikan Islam itu harus kita tanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai pendidikan itu berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa pengertian dari ilmu pendidikan Islam itu tujuannya menciptakan, and how to be great, ya, bagaimana kita menciptakan itu siswa yang betul-betul beriman, tidak cukup beriman, bertakwa, dan juga ada memiliki akhlak atau yang kita sebut dengan moral. Maka itu menjadi bagian yang amat penting. Maka kemudian esensi dari tujuan dan pengertian ilmu pendidikan Islam itu mengarah itu pada apa yang kita sebut dengan konsep Al-Quran dan Al-Hadis itu. Maka konsep Al-Quran Al-Hadis itu menjadi penting. Kenapa demikian? Kalau itu tidak kita selaraskan di dalam kita praktek, kita aktualisasi, maka itu akan keluar dari apa yang kita sebut sebagai sebuah penyimpangan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, baik, mungkin ada lagi? Satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Iya, ya. Ustaz sempat membahas terkait upaya dan sistem pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apa sih Ustaz makna dari pendidikan bagi peserta didik? Oh iya, baik. Peserta didik ini kan tidak hanya sekedar kita pahami, dia hanya menerima ya, sains, ilmu yang kemudian ditransformasi oleh guru, tetapi mereka juga punya peran yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mampu untuk meletakkan fondasi mereka itu pada aspek yang sangat fundamental yang kita sebut dengan mampu untuk mereka menerima ilmu itu, kemudian mereka mampu untuk mengaktualisasi itu menjadi hal penting. Kalau itu juga kita lakukan dengan secara baik, maka fungsi itu harus kita lakukan. Maka peserta didik kan tidak hanya sekedar dia menjadi receiver, penerima saja, tetapi kan juga paling tidak hanya sekedar pada tatanan ilmu pengetahuan, karena pada aspek lain juga penting. Yaitu apa? Aspek yang lain yang sangat fundamental itulah bagaimana kita menanamkan tentang soal nilai-nilai ilmu pengetahuan disertakan dengan agama, itu menjadi penting. Maka kemudian juga adalah tentang soal apa yang kita sebut dengan akhlak. Akhlak ini kan bagian karakter yang kita sebut dengan membangun sebuah peradaban. Dan ini kalau kita lakukan dengan secara baik, dan insya Allah. Kenapa demikian? Kalau kita bisa menyikapi dengan berbagai fenomena yang ada sekarang itu, bahwa ternyata fungsi yang kita sebut dengan peran peserta didik itu kan mereka hanya sekedar disebutkan sebagai ada simbolisasi, dan mereka itu hanya sekedar dimaknai sebagai receiver yang menerima. Tetapi kan ada esensial yang sangat penting untuk kita adalah bagaimana kita mampu untuk internalisasi tentang soal nilai-nilai pendidikan agama itu menjadi penting. Nah, itu yang harusnya kita sikapi. Hanya kemudian ini kan terjadi ada semacam kontradiktif ketika mereka memahami bahwa konsep yang kita sebut dengan peserta didik dia hanya sekedar menjadi receiver, hanya sekedar menjadi simbolisasi, tetapi dia tidak dipahami, dia menjadi adalah internalisasi
tentang soal apa yang kita sebut dengan konsep ilmu pengetahuan dan disertakan dengan pendidikan agama itu lebih penting. Maka itu kalau ketika kita lakukan itu, saya pikir semua itu akan berjalan secara baik dan secara optimal. Begitu ya? Baik, terima kasih. Oke, dan saya pikir materi ini sudah cukup di sini. Mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu di tatap muka yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.